Pemirsa, UOB Indonesia memperkuat peluang penanaman modal asing Indonesia dengan menandatangani MOU bersama PT Surya Cipta Swadaya serta memperkuat kerjasama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM dalam ASEAN Conference 2026 di Singapura. Melalui kerjasama ini diharapkan investor global semakin masif menanam modal ke Indonesia demi mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia dinilai tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investasi jangka panjang. Dengan jumlah populasi hampir 300 juta penduduk, sumber daya alam dan energi yang melimpah, serta transformasi industri yang terus berjalan, hal ini menjadi insentif yang dapat dipertimbangkan oleh investor dalam jangka panjang. Meski arus PMA mengalami perlambatan, Indonesia tetap mencatat aktivitas yang kuat pada transaksi merger and acquisition, greenfield investment, serta project finance. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang investor terhadap Indonesia tetap terjaga. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa minat investor asing terhadap Indonesia sangat bergantung pada stabilitas dan kepastian regulasi, serta kemitraan lokal yang kuat menjadi faktor penting dalam merealisasikan investasi. Penandatanganan MOU antara UOB Indonesia dengan pengembang kawasan industri terkemuka PT Surya Cipta Swadaya bertujuan untuk memperkuat ekosistem investasi serta mempercepat arus investasi ke Indonesia. Wholesale Banking Director UOB Indonesia, Harapman Kasan menyatakan pergeseran rantai pasok global membuka peluang baru bagi Indonesia untuk menarik investasi berkualitas, khususnya sektor manufaktur, hilirisasi, logistik, dan infrastruktur digital. Dari sisi policy, UOB juga menyebut telah menjalin kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Investasi BKPM melalui pembentukan task force yang akan menjamin kelancaran investasi, terutama dalam aspek regulasi dan perizinan usaha. Nah sekarang kebetulan Singapura itu kan regional hub, ya. Nah UOB ini sendiri dengan regional presence ini sebenarnya salah satu hal yang menjadi advantage kita itu adalah kita bisa connecting all the investors yang coming, ya, karena juga mereka itu kan juga banyak yang katakanlah head office atau regional office di Singapura gitu, ya. Jadi makanya saya rasa kita dengan BKPM dan juga dengan pemerintah itu harus terus bekerja sama, ya, untuk bagaimana terus memposisikan diri kita dan berinteraksi dengan investor ini, ya. Kalau misalkan ada kendala-kendala harus kita manage, ya. Dengan luas wilayah dan juga domestic market yang besar, kita sangat berharap bahwa investor ini betul-betul melihat bahwa kita sangat menjanjikan gitu, Indonesia sangat menjanjikan. Nah ini terlihat juga dari yang tadi saya bilang hilirisasi gitu ya, dari sumber daya alam yang berbasis sumber daya alam seperti nikel, batu bara, lalu yang berbasis juga agri, misalnya CPO, kelapa yang sekarang bioetanol dan lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali peminatnya gitu lah, khususnya dari negara-negara Asia Timur yang saat ini mendominasi di hilirisasi di downstream. Hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura juga terus berkembang. Terpilihnya Singapura sebagai Chairman ASEAN 2027 diharapkan dapat membawa potensi kerjasama baru untuk meningkatkan arus PMA di Indonesia. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Hotmangaraja Panjaitan, kerjasama kedua negara semakin kuat, terlihat jelas dalam Leaders Retreat awal Juli. Ia menjelaskan berkurangnya ruang tanah di Singapura dapat disambut dengan Indonesia yang menawarkan kawasan industri ekonomi sehingga menumbuhkan peluang masuknya investasi. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara Singapura itu kan dia punya kelebihan dalam hal kemampuan finansial dan tenaga ahli. Nah kita Indonesia mempunyai lahan. Dan di lahan di Singapura juga sudah makin menyempit, dan kita itu mempunyai banyak lahan yang diwujudkan dalam kawasan ekonomi khusus. Dan ini merupakan daya tarik bagi pihak Singapura untuk mereka tidak selalu harus melakukan industrinya di Singapura, tapi juga dapat melakukannya di kawasan ekonomi khusus ini. Data 2025 menunjukkan bahwa ASEAN terus memperkuat integrasi ekonomi dan konektivitas di tengah ketidakpastian global. ASEAN Ekonomis UOB Enrico Tanuwijaya menilai
penurunan arus PMA pada 2025 sebesar 14% year on year lebih mencerminkan penyesuaian strategi investasi global dibandingkan melemahnya fundamental ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia tetap memiliki daya tarik jangka panjang, didukung pasar yang besar, populasi usia produktif, serta agenda reformasi struktural yang terus berjalan. Jadi mungkin kita melihat adanya penurunan sedikit itu bukan secara signifikan, tapi mungkin investor mereassess, mengkaji ulang ini sektor mana yang patut untuk dilihat secara long term. Tapi justru pesannya kita tetap optimis bahwa ke depan Indonesia tetap menjadi pasar tumpuan dan tujuan utama untuk foreign direct investment itu masuk. ASEAN Conference 2026 mempertemukan komunitas bisnis dengan para pemangku kebijakan dari berbagai negara untuk membahas peluang pertumbuhan ekonomi ASEAN. Melalui kolaborasi dengan pihak pemerintah, pelaku industri, serta kerjasama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (PKPM), UOB Indonesia optimis mampu menghubungkan investor global dengan ekosistem industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Sentosa Island, Singapura, Ifdal Amal, Guntur Sri Wibowo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.